Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 5 dan kami mahasiswa dari Universitas Mataram akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akan membahas konsep Pancasila sebagai etika, di mana kami berhasil menyelesaikan tugas pendidikan Pancasila pada bidang studi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya di sini akan memperkenalkan rekan-rekan saya, dimulai dari IGD Sukanta Yudiana, dan yang kedua saya sendiri, Igusti Agung Ayu Sasmita Dewi Anggita Pramestia, dan yang ketiga Hana Kauri Firdaus, dan yang keempat Helsa Nurfadilah, dan yang terakhir Eki Satya Gunadi. Jadi semoga ini bermanfaat dan disimak ya teman-teman. Pancasila sebagai etika. Yang pertama, pengertian etika. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Fungsi dan faktor etika sebagai berikut. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Faktor etika. Kebutuhan individu, tidak ada pedoman, perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi, lingkungan yang tidak etis, perilaku dari komunitas. Etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Etika Pancasila. Arti moral. Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara. Arti formal moral Pancasila. Sebagai etimologi, Pancasila berarti 5 asas kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan. Moral politik Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bahasa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan serta tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa, masyarakat. Nilai, norma, dan tolak ukur. Nilai-nilai Pancasila telah disepakati oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan prinsip bersama untuk mengevaluasi solusi permasalahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Menurut tinggi rendahnya, nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, serta nilai kerohanian. Halo semua, perkenalkan nama saya IGD Sukanta Yudiana. Hari ini saya akan membahas tentang isu-isu kebangsaan. Lebih tepatnya, membahas tentang masalah apa saja sih yang masih memerlukan Pancasila sebagai sistem etika. Masalah pertama, banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, di Rut PT, 3 pilar agro utama didakwa suap Juliari Batubara dan pejabat Kemensos senilai 1,95 miliar. Masalah yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama tertentu sehingga merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakan semangat persatuan atau mengancam desintegrasi bangsa seperti tawuran warga di Makassar. Ada kios baju terbakar dan polisi kena busur. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, masih adanya kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti kasus 15.600 orang di Brebes jatuh miskin selama pandemi. Dan yang terakhir,
ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses pengadilan di Indonesia, seperti pelajar yang bunuh begal karena lindungi pacar diponsi 1 tahun bimbingan. Di sini kasus yang kami ambil sebagai kasus yang paling familiar adalah tentang korupsi, karena masih ada begitu banyak berita-berita tentang korupsi, terutama di media sosial seperti IG, FB, atau YouTube yang masih kami temui. Jadi menurut kami kasus ini adalah kasus yang paling familiar dan paling susah diatasi. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Agung Ayu, Sasmita Dewi Anggita Pramestia, dan saya biasa dipanggil Anggita. Saya dari Universitas Mataram, dan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang gap analisis, dan kami memilih korupsi sebagai kasus yang akan kami bahas pada segmen ini. Jadi, kami membuat dua kondisi atau analisis. Pertama adalah kondisi saat ini, dan nanti di slide berikutnya adalah kondisi harapan atau harapan kita untuk menyelesaikan masalah korupsi ini. Jadi, sesuai dengan diskusi kelompok kami mendapatkan 4 kondisi analisis yang akan kami bahas pada bab ini. Jadi pertama yaitu kondisi yang kami dapatkan dari kasus korupsi ini, banyak pejabat tinggi negara seenaknya menggunakan uang rakyat untuk menambah kekayaan, dan itu sepertinya bukan hal yang tabu lagi dan bukan hal yang betul-betul membuat kita terkejut, karena ini sudah sangat umum dilakukan oleh para pejabat petinggi negara di Indonesia, dan masyarakat Indonesia tentu sudah tahu akan hal ini. Dan kondisi yang kita dapatkan lagi dari hasil diskusi kami yaitu kedua, kami mengaitkan pada bagian kedua ini dengan kasus sebelumnya. Jadi saya menambahkan sedikit kasus korupsi yang terjadi pada saat pandemi ini di COVID-19 ini, yaitu bansos dikorupsi hingga 187,2 juta oleh kepala daerah Sulawesi sendiri. Dan ini benar-benar sangat membuat, ya memang kami sudah sangat tahu betul bahwa memang pejabat tinggi itu dan juga sampai ke kepala daerah sekarang sudah mengkorupsi bansos, bantuan sosial yang diperuntukkan yang terjerat COVID-19 ini. Tetapi itu benar-benar sangat keterlaluan ya, karena sampai bantuan sosial yang diberikan pemerintah pun juga dikorupsi. Oke, jadi yang nomor 3 yaitu korupsi terjadi bukan hanya dilakukan oleh pejabat bisa saja, tapi pejabat daerah pun ikut ambil alih maksudnya ya. Nah, jadi ini yang saya ingin kaitkan dengan nomor 2. Bukan hanya pejabat tinggi saja yang harus kita koreksi, yang harus kita awasi sekarang ini. Ternyata pejabat daerah pun, termasuk kepala daerah Sulawesi pun ternyata korupsinya hingga 187,2 juta, betul-betul tidak main ya. Nah, jadi ini yang sangat diprihatinkan pada saat kondisi Indonesia seperti ini. Seharusnya kita itu sebagai rakyat Indonesia, apalagi mereka yang sebagai pejabat dan sebagai wakil rakyat, itu seharusnya mengerti dengan keadaan kita dan saling bantu, berasaskan dengan Pancasila yang saat ini kita bahas sebagai etika. Tapi malah wakil rakyat kita sendiri atau pejabat pemerintahan kita sendiri yang tidak bisa memberikan contoh langsung kepada rakyatnya, dan ini sangat disayangkan. Oke, baik, saya akan ke kondisi terakhir. Padahal sudah banyak gerakan anti korupsi dari kalangan mahasiswa tentu saja, karena kalangan mahasiswa adalah kalangan yang paling tidak mau menerima dengan enaknya ya pejabat tinggi itu memakan uang rakyat. Maka dari itu sudah banyak sekali gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa terutama, tetapi ternyata korupsi masih saja merajalela dan para koruptor hidup dengan Oke, baik teman-teman, jadi kami sudah berada di slide kedua dari pembahasan saya, dan saya memperlihatkan ini kepada teman-teman. Jadi saya mengambil 2 data yang kemarin tentang peringkat dan juga skor yang didapatkan Indonesia dari CPI. Jadi CPI itu adalah Corruption Perception Index, dan saya juga mendapatkan data ini dari website Transparency International Indonesia yang membahas tentang dan berbicara memberikan update terbaru tentang korupsi atau koruptor di Indonesia. Dan juga dari sini kita dapat melihat ya
dua perbandingan ini yang lumayan cukup jauh dari peringkat, dan kalau dilihat dari skor juga tidak terlalu jauh. Jadi CPI ini menerapkan skor bagi setiap negara, yaitu skala skor dari 0 sampai 100. 0 itu artinya negara itu sangat korup. Jadi didapatkan atau dia mendapat skor 0. Tetapi jika negara tersebut sangat bersih, maka dia akan mendapatkan skor 100 dari CPI. Jadi CPI juga mendapatkan atau merekap nilai ini itu dari 180 negara dan teritori. Dan juga dari 13 survei global ya, teman-teman. Nah, oke, jadi dari sini kita bisa lihat, saya akan menjelaskan. Nah, pada saat tahun 2019, Indonesia berhasil mendapat skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Dan juga kita bisa lihat pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan ya di masalah korupsi. Nah, ternyata Indonesia berhasil menduduki peringkat 102 tahun lalu, dan itu sudah sangat membanggakan ya sedikit, karena Indonesia berhasil mendapat peringkat 102. Tapi kita bisa lihat dari skor sekarang. Kenapa skor di tahun 2019 dan di 2020 berbeda, dan di 2019 itu lebih meningkat skornya tetapi peringkatnya lebih naik, dan kenapa di tahun 2020 skornya menurun tetapi peringkatnya menurun tetapi skornya sedikit lebih tinggi ya. Oke, jadi ini kalau dilihat ya dari skornya dan juga dari peringkatnya, sepertinya banyak negara juga yang sudah berhasil, sepertinya kalau dilihat dari peringkat, banyak negara yang berhasil menduduki peringkat-peringkat lebih atas, sehingga Indonesia berhasil mengalami penurunan. Nah, tapi dilihat dari skor, ternyata skornya Indonesia masih sama saja ya. Jadi ternyata kita jika melihat ke negara lain itu, berarti negara lain itu lebih korupsi lagi daripada Indonesia, dan maka dari itu Indonesia mendapatkan peringkat 102, tetapi skornya masih dan malah meningkat ya dari 40 menjadi 37. Jadi ini mengapa saya membuat perbandingan dan juga mengambil dua data ini dari CPI, karena biar bisa semua teman-teman melihat perbandingannya, kenapa dan apa yang terjadi pada negara kita ini. Oke. Jadi saya akan pindah slide. Baik, jadi ini tadi kita sudah membahas tentang kondisi saat ini, dan juga saya sudah menjelaskan beberapa data yang menunjukkan korupsi Indonesia masih parah. Nah, dan kondisi harapan yang kami inginkan seluruh rakyat Indonesia, dan ini juga hasil diskusi kami. Jadi yang pertama yaitu Indonesia mampu memperkuat peran 4 fungsi lembaga pengawas. Jadi maksud dari lembaga pengawas ini seperti yang kita ketahui yaitu KPK, dan juga 4 fungsi yang kami inginkan itu yaitu 1, penyelidikan, itu kedua penyidikan, dan yang ketiga itu sebagai pengawasan, dan yang keempat mampu sebagai mencegah atau pencegahan. Jadi itu yang 4 fungsi lembaga yang kami pikirkan dan juga yang kami inginkan. Nah, dan kedua, kondisi harapan yang kami inginkan yaitu memastikan transparansi kontrak penggadaan. Jadi ini salah ketik ya, maksudnya itu penggadaan. Jadi jika ada kontrak penggadaan, seperti yang saya cari dari beberapa artikel dan juga website, jika kami membuat kontrak penggadaan, itu maksudnya adalah kami membuat kontrak yang ganda atau double. Karena salah satu pihak ini juga mengetahui kontraknya, dan salah satu pihak yang lain juga yang bersangkutan dengan kontrak itu tahu tentang isi kontrak. Itu yang kami sebut dengan transparan. Jadi maka dari itu, jika yang kedua ini atau harapan yang kedua ini bisa diwujudkan, itu akan sangat baik sekali, karena kontrak penggadaan ini itu benar-benar sangat berfungsi, apalagi untuk mengurangi adanya korupsi, karena seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut itu akan mengetahui isi kontrak, dan juga estimasi barang dan juga berapa jenis barang, dan juga seluruhnya tentang perjanjian kontrak atau sesuatu barang dan juga
perjanjian yang kalian inginkan itu menjadi transparan. Maka itu dibutuhkan kontrak penggadaan ya maksudnya. Oke, baik, saya akan pindah ke harapan ketiga, yaitu merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik. Jadi maksudnya di sini itu adalah kami sebagai warga, kami ingin ada satu cangkupan ruang publik atau di era yang demokratis ini, kami juga sangat ingin jika ya seperti kita sudah ketahui, memang kami sudah diberikan banyak sekali masukan atau ruang publik untuk menyampaikan opini kami, tetapi rasanya itu masih kurang karena seperti sekarang ternyata kami, semua pernyataan dan keinginan kami dan opini kami didengarkan, tetapi ternyata ruang publik atau pemerintah sendiri ternyata belum menjalankan hal tersebut. Jadi kami lebih ingin lagi, dan juga itu sebagai salah satu cara untuk merawat demokrasi di Indonesia ini. Oke, dan baik, yang terakhir harapan kami yaitu mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan. Akses data yang relevan ini itu tentu saja sangat penting karena data yang tidak relevan itu bisa saja dikorupsi juga. Jadi kami ingin segala data yang bersifat terbuka bisa dipublikasikan ke publik dan semua data itu relevan. Jadi kami ingin secara langsung, dan tentu saja kami pasti akan percaya karena semua ini harus berdasar pada kepercayaan sendiri. Karena tentu saja kan rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan wakil rakyatnya karena hal-hal dan kasus korupsi yang seperti ini. Jadi itulah 4 harapan yang sudah kami diskusikan bersama, dan kami harap ini bisa tercapai di negara Indonesia yang kami cintai ini. Oke, sekian presentasi dan juga penjelasan dari saya, dan saya akan menyerahkan slide berikutnya kepada teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Satya Gunadi, mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram. Jadi, di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan solusi dari permasalahan yang sedang dibahas oleh kelompok saya, yaitu korupsi. Jadi, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apabila nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila ini berhasil kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan ada lagi kita temukan di negara kita ini yang namanya ketidakadilan, terorisme, koruptor, serta kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercermin semua norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara kita ini. Sehingga tercapailah cita-cita sang perumus Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskannya. Nah, jadi maksudnya di sini, apabila kita berhasil menerapkan nilai-nilai dan makna-makna yang terdapat di dalam setiap butir dari sila yang Pancasila itu ada 5. Di negara kita ini tidak akan ada yang namanya ketidakadilan, terorisme, koruptor, serta kemiskinan. Namun, jika kita lihat sekarang masih banyak terjadinya ketidakadilan, terorisme, koruptor, serta kemiskinan. Itu merupakan bukti bahwa kalau kita ini belum berhasil untuk menerapkan nilai-nilai dan makna-makna yang terdapat di dalam Pancasila, maksud saya, sorry. Nah, jadi itulah solusinya untuk menghentikan terjadinya korupsi maksud saya di negara kita ini, yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai dan makna-makna yang terdapat di dalam setiap butir Pancasila. Jadi itu dia solusinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa faktor penyebab korupsi. 1. Lemahnya fungsi aparatur penegakan hukum dalam menegakkan kasus-kasus korupsi. Kedua, lemahnya fungsi lembaga pengawasan internal dari instansi pemerintahan. Ketiga, lemahnya peran aparat legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan. Keempat, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang kelima, faktor lemahnya perumusan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Untuk materi terakhir ini, yaitu langkah-langkah strategis dalam memberantas korupsi. Pertama, sangat penting untuk mengerahkan energi yang signifikan dalam menggerakkan perbaikan politik agar terbentuk situasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Yang kedua, arena partisipasi rakyat perlu dibawa untuk menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik anti korupsi. Yang ketiga, diperlukan partai politik yang berkomitmen dan tekad dalam pemberantasan korupsi dengan melancarkan kampanyenya serta sanksi bagi mereka yang terlibat korupsi. Yang keempat, perubahan dimensi subjektif harus berlanjut dengan langkah yang meningkatkan prestasi reformasi hukum. Yang kelima, dengan undang-undang yang lebih kuat akan berdampak lebih positif terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegakan hukum. Yang keenam, bentuk-bentuk pengawasan harus lebih ditingkatkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, peningkatan pelayanan publik dan transparansi maupun kebijakan pemerintahan yang anti korupsi adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam mengurangi berbagai bentuk penyelewengan, terutama terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran. Hanya itu materi yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.